Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasruddin Ardiansyah, NPM 06.2020.1.017359. Di sini saya ingin mempresentasikan sebuah tugas praktikum pertemuan ketiga, yaitu pada modul 6. Karena pada sebelumnya yang modul kelima, yaitu program membuat database menggunakan CMD. Jadi langsung saja ke inti programnya. Yang pertama yaitu saya membuat package helper underscore 01359 dengan import Java SQL connection, yaitu untuk mengimport koneksi SQL. Kemudian di sini ada import Java SQL driver manager untuk mengimport drive pada manager pada SQL. Kemudian di sini saya menggunakan public class, yaitu kelas dengan nama koneksi db underscore 0359. Di sini ada public static connection get connection untuk mendapatkan koneksi, dan ini untuk mengetahui bahwasanya koneksinya adalah 0, dimulai dari 0. Di sini ada string drive 01359, yaitu di sini untuk memanggil drive dari MySQL. Kemudian di sini ada string URL 01359. Ini untuk memanggil database yang akan digunakan. Kemudian di sini ada string user untuk memanggil nama database-nya. Kemudian di sini ada string password, yaitu untuk memanggil password database. Karena di database tidak ada password, maka di sini kosong. Kemudian di sini ada class for name drive, kemudian driver manager dot get connection URL user password. Di sini digunakan untuk mengakses database dan untuk mengkoneksikan ke MySQL. Dan apabila sudah terkonek, maka sistem akan mengeluarkan output berhasil koneksi database. Dan apabila sebaliknya atau gagal atau belum terkoneksi, maka monitor akan mengeluarkan gagal connection database. Setelah mengoneksikan ke database, kemudian saya membuat yaitu package entity 01359 dengan nama user entity abstract. Di sini juga sebagai induk kelas. Di sini ada abstract user entity abstract 01359. Kemudian di sini ada deklarasi ID dengan tipe data integer. Kemudian di sini ada deklarasi nama, password, serta nomor telepon dengan tipe data string. Kemudian di sini ada public user entity abstract. Di sini ada metode yang tidak ada parameternya, yaitu abstract. Kemudian di sini ada public user entity abstract 01359 dengan parameter string nama underscore 01359, kemudian string password underscore 01359 serta string nomor telepon underscore 01359. Dan di sini nama underscore 01359 mengambil data dari nama underscore 01359. Begitupun seterusnya. Terus di sini terdapat getter setter, yaitu untuk mengambil dan men-setting data. Di sini mengambil data ID.
yang mana nanti akan mengambil nilai dari ID 0359. Kemudian di sini ada setter ID underscore 0359, yang mana ID underscore 0359 sama dengan ID underscore 0359. Begitupun juga dengan metode get nama dan set nama, sama seperti metode get ID dan set ID, yaitu mereturn kepada nama underscore 0359. Sedangkan setter nama yaitu nama sama mengambil nilai dari nama underscore 0359. Dan di sini ada getter password, yaitu di sini dapat metode get set password underscore 0359 menggunakan tipe data string, yang mana nanti nilainya kembali kepada password underscore 0359. Kemudian di sini ada metode void set password underscore 0359, yang mana nantinya nilai password 0359 sama dengan nilai password underscore 0359. Di sini ada get nomor telepon dengan tipe data string, yang mana nanti akan mereturn kembali kepada nomor telepon underscore 0359. Terus di sini ada method void set nomor telepon underscore 0359. Terus di sini ada nomor telepon underscore 0359 akan mengambil nilai dari nomor telepon underscore 0359. Terus kemudian dalam package yang sama saya membuat kelas mahasiswa entity, yaitu yang mana nanti mahasiswa entity tidak jauh berbeda, yaitu extended kepada user entity abstract underscore 0359, yang mana akan mengextend kepada kelas induk. Di sini terdapat deklarasi yaitu string untuk mendeklarasikan npm underscore 0359 dengan tipe data string dengan modifier privat, yang mana privat nanti data ini tipe deklarasi ini digunakan hanya dalam kelas mahasiswa entity underscore 0359 saja. Kemudian di bawahnya sama, hanya dengan nama status underscore 0359 dengan tipe data integer. Dan di sini ada konstruktor mahasiswa entity, dan di sini ada getter setter lagi, yaitu metode get nama underscore 0359 yang mana dengan tipe data string, yang mana nanti akan mereturn kembali mengambil nilai dari npm underscore 0359. Kemudian di sini ada metode void set npm underscore 0359, yang mana nilai npm underscore 0359 sama dengan nilai dari npm underscore 0359. Kemudian di sini ada metode get status dengan tipe data integer, yang mana nanti akan mereturn kembali kepada nilai status underscore 0359. Kemudian di bawahnya ada metode set status underscore 0359, yang mana nanti nilai status underscore 0359 sama dengan dari nilai status underscore 0359. Setelah itu saya membuat sebuah package baru dengan nama controller underscore 07359. Yang pertama yaitu dengan nama kelas mahasiswa model underscore 0359.
yang dimana dalamnya terdapat import entity underscore 0359 mahasiswa entity underscore 0359, yang mana nanti akan mengimport data dari package entity dengan nama kelas mahasiswa entity underscore 0359. Terus kemudian akan mengimport juga data dari package helper underscore 0359 dengan name class koneksi db underscore 0359. Kemudian juga tidak lupa untuk mengimport data dari SQL. Kemudian mengimport juga dari ArrayList. Ini terdapat nama kelas yaitu mahasiswa model underscore 0359. Kemudian di sini untuk mendeklarasikan SQL underscore 0359 menggunakan tipe data string dengan modifier privat. Jadi nanti ini SQL hanya digunakan kepada tipe data pada kelas ini aja. Kemudian di sini ada public connection non koneksi DB. Nah, ini untuk mendapatkan akses atau koneksi dari database. Kemudian di sini ada public array list, itu digunakan untuk array list. Di sini terdapat array list mahasiswa yang mana datanya nanti dari mahasiswa entity underscore 0359. Kemudian array list mahasiswa sama dengan new. Jadi membuat metode baru dengan nama array list. Kemudian di sini ada statement start. Di sini untuk mengambil data dari SQL underscore sama dengan select from mahasiswa. Sini ada result sama ini gabungannya ini. Kemudian di sini ada bawahnya ada rs.next. Yaitu di sini untuk mengkonekkan data mahasiswa entity kepada database yang sudah disimpan atau data yang ada dalam database. Kemudian saya membuat kelas baru yaitu all object model. Yaitu di sini dapat import model dari package model underscore 0359 dengan kelas mahasiswa model underscore 0359. Ini adalah nama kelasnya. Kemudian di sini ada public static, yang mana mahasiswa model underscore 0359 akan membuat metode baru dengan nama mahasiswa model underscore 0359. Kemudian di sini ada baru kelas baru dengan package controller underscore 0359 yang mana akan mengimport data dari package entity underscore 0359 dengan nama kelas mahasiswa entity underscore 0359. Jadi nanti akan mengimport dari package tetangganya dan akan mengimport juga dari array list. Terus di sini terdapat public class atau nama kelasnya dengan mahasiswa controller underscore 0359. Di sini ada public array list get data mahasiswa, yaitu untuk mendapatkan data mahasiswa. Terus di sini kemudian ada return, yang mana nanti mahasiswa model underscore 0359 akan mengambil nilai dari mahasiswa underscore 07359. Kemudian saya membuat baru package baru yaitu C verifikasi
pendaftaran underscore 0359. Itu di sini untuk istilahnya buat mainnya, program main. Jadi untuk run, inti dari program, bukan inti sih sebenarnya, dari akhir. Jadi ibaratnya ada finishing dari program. Di sini saya mengimport data dari controller package controller 07359 dari kelas mahasiswa controller underscore 0359. Kemudian saya juga mengimport data dari entity underscore 0359 dengan nama kelas mahasiswa entity underscore 0359. Di sini terdapat public class atau nama kelasnya, yaitu SC verifikasi pendaftaran underscore 0359. Di sini ada public static, yaitu kontrol mahasiswa controller underscore 0359 yang akan membuat metode baru dengan nama mahasiswa controller underscore 0359. Di sini ada public static void main, itu membuat array. Terus kemudian di sini ada show data, yaitu metode show data berfungsi untuk menampilkan data seluruh data mahasiswa, yaitu nanti show data ini akan memperlihatkan atau menampilkan pada layar monitor seluruh data yang tersimpan dalam database. Kemudian ada static void show data. Di sini menggunakan perulangan for, yaitu untuk mengetahui data mahasiswa. Dan apabila data mahasiswa ada, nah ini, maka dia akan mengeluarkan ID, nama, NPM, password, nomor telepon, serta status yang ada dalam database. Terus if jika mahasiswa entities .get status underscore 0359 sama dengan 0, maka sistem akan melakukan perintah atau yang akan dikeluarkan dalam monitor, yaitu unverified. Apabila sebaliknya, maka monitor akan mengeluarkan atau sistem mengeluarkan kata verified. Mari kita run. Nah, di sini terdapat error pada database karena sebelumnya database-nya belum dihidupkan. Kita coba untuk menghidupkan. Kita ulangi lagi. Nah, jika database sudah dihidupkan, maka run akan berhasil. Itu sesuai dengan program tadi, akan mengeluarkan ID, nama, NPM, password, nama telepon, serta status. Dan ID, nama, NPM, password, nomor telepon, serta status ini akan berulang sebanyak data yang ada dalam database. Berhubung tadi saya masukkannya 2 data, maka di sini terdapat 2 database atau 2 data mahasiswa yang sudah saya inputkan, yaitu yang pertama ID 1 dengan nama Manggala, NPM
06.2019.1.07225 dengan password 123, dengan nomor telepon 089 80 30 8516, status unverified. Jadi data telah keluar. Ini kan unverified. Jadi data sudah dikeluarkan, maka datanya habis. Terus kemudian ID yang kedua yaitu dengan nama putra NPM 06.2019.1.07226. Sini passwordnya sama, nomor teleponnya sama, serta statusnya sama. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.